Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Hasnaraf dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2010901013. Saya akan memberikan tanggapan saya terkait materi di dalam mata kuliah Islam dan Teks, yaitu dengan tema tafsir ilmiah tentang pembusukan. Dalam ayat Al-Quran mengandung banyak isyarat sains. Ada perkiraan bahwa di dalamnya terdapat 800 ayat Al-Quran yang sesungguhnya memberikan isyarat sains. Sebagian di antaranya memang memberikan tantangan tersendiri untuk memahami maknanya secara literal atau bayani. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan lain yang melibatkan ilmu pengetahuan untuk memahami isyarat-isyarat sains dalam Al-Quran, yaitu dengan pendekatan burhani. Tentunya pemahaman yang lebih mendalam tentang isyarat sains itu juga mendorong dimensi etik yang perlu dikonstruksikan dengan pendekatan irfani. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihat kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam surat Az-Zumar ayat 21 mengatakan bahwa apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Para ulama klasik tidak melihat ada hal unik dari ayat itu, karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunatullah, sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan? Biologi modern telah menemukan adanya jasad teknik atau mikroskopik yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan berlimpah. Ada bakteri E. coli misalnya yang berfungsi membusukkan sisa makanan dalam usus besar, telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Sekian dari saya, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.